Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrudin, kelas 3D, NIM 122, Pendidikan Informatika, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan filsafat pendidikan pada aliran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, apa itu ontologi? Nah, ontologi itu, kata ontologi itu berasal dari kata ontos yang berarti berada atau yang ada. Nah, ontologi itu merupakan bagian filsafat yang paling umum dan yang paling sulit untuk difahami jika terlepas dari bagian-bagian dan bidang filsafat lainnya. Bidang utama dalam ilmu filsafat seperti filsafat manusia, alam dunia, pengetahuan, kehutanan, dan lain-lainnya. Begitu. Baik, cukup sekian mungkin untuk ontologi. Kita lanjut ke epistemologi. Nah, apa sih itu epistemologi? Epistemologi tersebut dari bahasa Yunani artinya pengetahuan, ilmu, begitu. Nah, apa sih pengetahuan ilmu tersebut? Ilmu pengetahuan adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat. Misalnya, tentang apa itu? Ya, tentang pengetahuan, karakteristik, dan lain sebagainya. Nah, epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian, dasar-dasarnya, serta pengetahuan jawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, epistemologi menurut para ahli yaitu pengertian epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian, dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan. Dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah theory of knowledge. Istilah epistemologi secara epistemologis diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar dan dalam bahasa Indonesia disebut filsafat epistemologi itu sendiri. Nah, epistemologi menurut ahli yaitu pertama Abdul Munir Mulkan. Beliau mengucapkan segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang terlalu mempernyatakan dari mana asal muasal dari ilmu pengetahuan itu diperoleh. Nah, yang kedua, menurut Mujaimil Komar, menurut beliau, sebagai bagian ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan menentukan arah dan kodrat pengetahuan, yaitu adalah yang ketiga, dari Anton Baker. Beliau pernah berkata, cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Dan yang keempat, ini Ahmad Haris Zubair. Menurut beliau, suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperolehnya. Begitu menurut beliau. Dan yang kelima, yang terakhir, dari Jujun Surya Sumantri, menurut beliau
arah berpikir manusia dalam menemukan dan memperoleh suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan kemampuan rasio. Begitu. Nah, mungkin cukup segitu untuk epistemologi. Kita lanjut ke aksiologi. Nah, apa sih aksiologi? Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan di lingkup manusia yang menggunakan ilmu tersebut. Nah, gitu. Aksiologi. Apa sih aksiologi kan? Aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu aksion atau nilai, dan logos seperti biasa seperti tadi, logos itu teori, yang berarti teori tentang nilai. Menyatakan aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi, hakikat yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Objek kajian aksiologi adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu, karena itu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral, sehingga nilai kegunaan ilmu itu dapat dirasakan oleh masyarakat tersebut. Nah, begitu. Nah, mungkin untuk aksiologi serasa saya cukup. Bila ada pertanyaan, mohon komen di YouTube saya, Fadel Sukses IT. Nah, mungkin dari saya sekian untuk keseluruhannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia.